Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. baik Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Oktamia Nursanti, saya yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Ya, maaf sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu ya. Ini dengan Ibu Nanda usia 42 tahun untuk alamatnya di Gonilan. Apakah benar Ibu? Iya, benar, Dok. Baik Ibu, dari data yang saya dapatkan di sini Ibu dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, di sini dapatkan hasil gula darah sewaktu Ibu yaitu 250 miligram ya Bu. Ulang Nan. 250 miligram. Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Dr. Oktamia Nursanti, saya yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan ulangin Nan. Assalamualaikum, kamu jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Oktamia Nursanti, saya yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Ya maaf sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu ya Ibu ya, dengan Ibu Nanda usia 42 tahun untuk alamatnya di Gondilan. Apakah benar Ibu? Iya, benar. Baik Ibu, dari data yang saya dapatkan dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, di sini dapatkan gula darah sewaktu Ibu yaitu 250 mg per dl, artinya lebih dari batas normal ya Bu ya. Kemudian untuk hasil dari HbA1c-nya juga 7% ya Bu ya. Jadi di sini dari diagnosis dokter, Ibu mengalami diabetes mellitus ya Bu ya. Selanjutnya di sini tadi Ibu sudah diresepkan oleh dokter untuk resepnya, apakah boleh saya lihat Ibu? Ini, Dok. Oh ya, baik Ibu. Di sini saya lihat untuk resepnya di sini ada insulin ya Bu ya. Jadi insulin sendiri nanti ini digunakan untuk pengobatan terhadap penyakit diabetes mellitus ya Bu ya, yang Ibu alami. Nanti di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas sehingga Ibu dapat membantu Ibu mempermudah dalam penggunaan obat insulinnya ya Bu ya. Untuk Iya, Dok. tujuannya sendiri di sini nanti saya akan melakukan konseling yang artinya agar Ibu bisa menggunakan obat secara benar dan tepat sehingga dari pengobatan ini bisa berjalan secara lancar. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok. Bersedia. Baik, baik Ibu, jika Ibu bersedia sebelumnya apakah Ibu ada alergi obat? Tidak ada, Dokter. Tidak ada ya Ibu. Sebelumnya Ibu apakah sudah tahu informasi mengenai pengobatan diabetes mellitus? Belum, Dokter. Untuk insulin sendiri apakah Ibu sudah menggunakannya sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Baik Ibu, jadi ini adalah pertama kalinya ya Ibu, Ibu menggunakan obat insulin. Iya, Dok. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan secara detail ya Bu ya. Jadi ini nama obatnya adalah insulin, di mana yaitu ini adalah hormon yang diproduksi untuk mengatur metabolisme gula Ibu. Untuk indikasinya sendiri, di sini terapi insulin digunakan untuk menormalkan kadar gula darah ya Bu ya, dan mengubah glukosa menjadi energi. Untuk cara penggunaannya sendiri Ibu, yaitu pertama, insulin ini bisa disuntikkan secara subkutan Ibu, atau di bawah kulit Ibu. Untuk bagian-bagiannya yang sering digunakan untuk penyuntikan insulin sendiri yaitu ada di bagian perut, itu karena absorpsinya cepat ya Bu, bisa juga di lengan, paha, maupun pinggul ya Ibu ya. Selain itu juga bisa disuntikan di siku ya Bu, siku dan lutut. Baik, untuk dosis insulin sendiri, di sini Ibu mendapatkan dosis yaitu 5 IU. Secara subkutan digunakan 3 kali sehari ya Bu ya, di pagi, siang, dan malam, hari 30 menit sebelum makan ya Bu. Digunakannya 30 menit sebelum makan. Baik. Untuk lama penggunaannya Ibu, di sini untuk terapi insulinnya ini digunakan selama seumur hidup Ibu. Hal ini dikarenakan agar glukosa darah Ibu dapat terkontrol dengan baik dan mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Namun, untuk resep yang saya berikan ini yaitu digunakan selama kurang lebih 30 hari ya Bu ya. Setelah 30 hari nanti Ibu bisa kontrol kembali ya Bu. Baik. Untuk lebih detailnya lagi, saya akan menjelaskan secara rinci
untuk cara pemakaiannya, Bu. Jadi yang pertama-tama, Ibu di sini nanti sebelum menggunakan insulin ini, Ibu disarankan untuk mencuci tangan secara WHO ya, Bu ya. Setelah itu, Ibu siapkan insulin pen, jarum, kapas, alkohol, dan tempat sampahnya Ibu. Sebelum digunakan, Ibu bisa periksa dulu apakah insulinnya ini sudah kadaluarsa atau belum gitu. Tanggal kadaluarsanya Ibu dicek terlebih dahulu ya, Bu ya. Setelah itu, persiapkan insulin pen dan lepaskan penutup insulin, Bu. Dilepas seperti ini. Pastikan insulin ini tidak menggumpal dan memutar-mutar insulin sampai gumpalan itu hilang, Ibu. Jadi Ibu sebisa mungkin diputar-putar agar tidak ada gumpalan ya, Bu ya. Tetapi jangan dikocok. Lalu setelah itu lepaskan kertas pembungkusnya, Bu, dan jarum jamnya ya, Bu. Dan tutup jarumnya ya, Bu ya. Pastikan insulin pen siap digunakan. Setelah itu Ibu nanti pastikan juga tidak ada udara di dalam insulin dan jarum berfungsi dengan baik dengan cara yang pertama Ibu bisa putar tombol pemilih dosis pada ujung pen untuk 1 dan 2 unit. Tahan insulin pen dengan jarum mengarah ke atas Ibu, tekan tombol dosis dengan benar sambil mengganti keluarnya sedikit insulin. Ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Untuk tombol pemutarnya sendiri, Bu, di sini harus kembali ke 0 setelah penggunaan insulin itu terlihat di dalam pen. Kemudian Ibu bisa atur dosis sesuai anjuran dokter. Untuk dosis yang Ibu gunakan adalah 5 IU ya, Bu ya. Setelah itu Ibu bisa pilih nih lokasi-lokasi yang tadi saya sudah sebutkan, bisa di bahu, bisa di abdomen atau di perut, bisa di paha maupun di pinggul Ibu. Lalu Ibu tidak dianjurkan ya Bu untuk menyuntikkan di lokasi-lokasi yang sama terus-menerus. Jadi sebisa mungkin Ibu untuk lokasinya itu bisa berganti-ganti ya Bu ya setiap pemberian terapi insulin ini. Saat menyuntikkan insulin, yaitu Ibu bisa usapkan kapas alkohol pada bagian yang atas yang akan disuntikkan, genggam pen dengan 4 jari, letakkan ibu jari pada tombol dosis. Lalu, Ibu bisa cupit kulit bagian lemak yang akan disuntikkan menggunakan 2 jari, Ibu. Setelah itu, lalu Ibu segera suntikkan jarum dengan cara tegak lurus, sudutnya 90% 90 derajat ya Ibu ya, dengan bagian tubuh yang akan disuntik. Biarkan jarum di tempat suntikan selama 5-10 detik untuk memastikan insulin benar-benar masuk dan mencegah insulin keluar dari tempat suntikan Ibu. Setelah itu Ibu bisa lepaskan cubitan yang kulit yang Ibu tadi cubit. Tarik jarum ke tempat penyuntikan dan usap dengan kapas alkohol, jangan digosok atau dipijat ya Ibu ya. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu persiapkan insulin pen untuk penggunaan berikutnya. Tutup. Ibu jangan lupa setelah penggunaan insulin, Ibu bisa tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman, kaleng, kosong, dan buang ke tempat sampah ya Bu ya. Untuk penyimpanannya sendiri Ibu bisa simpan insulin pen baru yang belum pernah dipakai pada suhu 2-8 derajat Celcius Ibu. Bisa disimpan di lemari es maupun freezer ya Ibu ya. Kemudian untuk insulin pen yang dipakai bisa disimpan pada suhu yang sejuk ruangan yang terlindung dari cahaya matahari. Biasanya itu 15 sampai 20 Celcius ya Bu ya, derajat Celcius, dan sebaiknya tidak disimpan dalam lemari es kalau sudah dipakai ya Bu. Setelah Ibu selesai menggunakan terapi insulin ini, Ibu bisa cuci tangan setelah penggunaan menggunakan teknik WHO yang tadi telah saya sebutkan ya Bu ya langkah-langkahnya. Jika Ibu lupa menyuntikkan insulin, maka Ibu dapat dilakukan pengecekan kadar glukosa sebelum makan berikutnya dan dapat ditambahkan dosis insulin koreksionalnya ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Apakah penjelasan saya sudah dapat dimengerti? Ya, dokter, mengerti. Ya, baik. Baik Ibu, selain itu untuk hal-hal yang perlu dihindari saat penggunaan insulin yaitu Ibu jangan mengendarai terlebih dahulu ya Bu, mengendarai kendaraan seperti motor maupun menyetir mobil gitu. Lalu bekerja juga jangan terlalu bekerja yang berat-berat ya Bu. Bekerja dengan mesin atau melakukan aktivitas berat setelah penggunaan insulin pen itu sangat dilarang ya Bu ya.
Lalu Ya, Dok. Ibu juga dapat menghindari konsumsi makanan yang mengandung pemanis buatan ya Bu, dan dianjurkan makan dalam porsi kecil dan pada waktu tetap dan teratur. Jadi waktunya tuh Ibu bisa digunakan waktu-waktunya tuh yang tepat gitu Bu, yang sama ya Bu ya. Jika sarapan di pukul 6, terus makan siang di pukul 12, makan malam sebisa mungkin kalau bisa sebelum maghrib ya Bu ya. Itu setelah itu nanti Ibu bisa menghindari kebiasaan buruk, kurangnya gerak. Jadi Ibu harus banyak-banyak aktivitas ya Bu. Harus Ya, sering-sering Dok. olahraga 3 sampai 4 kali dalam seminggu selama kurang lebih 30 menit ya Bu ya. Ya, Nah, Dokter. untuk olahraganya sendiri yang dianjurkan untuk Ibu adalah olahraga ringan Bu, seperti jalan kaki selama 30 menit. Baik Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan terkait kemungkinan interaksi obat insulin ya Bu ya. Jadi dan cara mengatasinya. Baik, dari data yang saya dapatkan di sini untuk BMI-nya Ibu yaitu 27 ya Bu, yang artinya Ibu mengalami overweight. Dan untuk itu Ibu disarankan untuk melakukan diet makanan yang bertujuan untuk membantu penderita atau untuk membantu Ibu mengkontrol kadar gula darah dan berat badan ideal dengan menu sehat seimbang. Untuk itu, Ibu karena di sini Ibu menderita diabetes mellitus, Ibu disarankan lebih fokus ke penurunan berat badan sehingga tubuh dapat memanfaatkan insulin yang dapat diproduksi secara alami oleh tubuh. Baik, Ibu. Untuk menu dietnya sendiri, Ibu, antara lain Ibu bisa menggunakan makan makanan dengan indeks glikemik rendah dan dengan gula yang sedikit, Ibu, atau glukosanya yang sedikit ya, Bu ya. Yang kedua, makanan-makanan dengan karbohidratnya itu yang kompleks, Ibu, seperti oat, sereal, gandum, sayur-sayuran dan buah-buahan ya, Ibu. Lalu Ibu disarankan untuk mengurangi konsumsi karbohidrat simpel seperti kurangi roti, nasi, permen, ataupun makan makanan yang berlemak dan kadar garamnya tinggi ya Bu ya, seperti goreng-gorengan. Ya, Dokter. Begitu Ibu, apakah dapat dipahami? Ya. Iya, Dokter. Ya, alhamdulillah. Nah, baik Ibu, selain itu di sini juga penggunaan terapi insulin ini juga dapat terjadi efek samping ya Bu ya. Jadi untuk Ya, efek-efek Dokter. sampingnya sendiri yang pertama yaitu bisa terjadi hipoglikemik. Nah, hipoglikemik sendiri ini adalah penurunan kadar gula darah. Adapun tanda-tandanya itu biasanya Ibu nanti bisa mengalami lemas, pusing, dan kepala terasa ringan. Bisa pandangan juga bisa berkunang-kunang dan kadang-kadang pandangan juga menjadi gelap, Bu. Terus menggantuk, bukan pada jam tidur, keluar keringat dingin, berkeringat berlebih, merasa lapar. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri, Ibu, di sini Ibu bisa istirahat terlebih dahulu. Istirahat terlebih dahulu 15 menit, setelah itu jika Ibu sudah merasa baik-baik saja, Ibu dapat mengukur kadar gula darah Ibu. Selain itu, yang kedua adalah reaksi lokal terhadap suntikan insulin. Jadi terjadinya memar atau luka pada lokasi penyuntikan itu sering terjadi juga Ibu. Maka apabila terjadi efek samping tersebut dapat mengganggu aktivitas, maka segera konsultasi ke dokter ya Bu ya. Lalu yang ketiga adalah edema insulin. Nah, edema insulin ini atau edema ini nama lainnya adalah bengkak Ibu. Jadi itu dapat muncul karena adanya penimbunan cairan di dalam jaringan pada anggota tubuh Bu. Bengkak ini dapat menghilang secara spontan dan beberapa hari. Apabila bengkaknya itu masih tetap muncul dan mengganggu aktivitas, Ibu bisa segera konsultasikan ke dokter ya Bu ya. Nah, seperti itu Ibu. Apakah Ibu sudah bisa dipahami semua penjelasannya telah saya jelaskan Ibu? Sudah, Dokter. Sudah sangat paham. Oh ya, baik Ibu. Kalau begitu, silakan Ibu untuk mengulangi penjelasan saya. Ya, sudah Oh ya, baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Sudah cukup bagus Ibu. Ibu sudah bisa menjelaskan apa yang telah saya jelaskan ya Bu ya. Baik Ya, Ibu, Dokter. apakah ada yang perlu ditanyakan kembali Ibu? Sudah cukup, Dokter. Sudah cukup jelas. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga cepat sembuh ya Bu. Semoga Ya, Dokter. apa yang telah saya informasikan bisa Ibu pahami dan bisa Ibu terapkan untuk kehidupan sehari-hari Ibu ya, untuk terapi insulin ini. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.